Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau disebut dengan LPPM Universitas Internasional Batam melalui mata kuliah dasar umum Pancasila merancang program pembelajaran yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakanlah proyek Pancasila sebagai program pemberdayaan masyarakat 2021 atau PASEPRO. Tujuan dilakukannya PASEPRO agar mahasiswa yang terlibat dapat memiliki soft skill yang bagus berupa 1. Kepekaan dan kepedulian sosial. 2. Pengabdian atau kepedulian terhadap masyarakat. 3. Kemampuan berbagi pengetahuan dan pengalaman pengabdian. 4. Inovasi dan kreativitas sosial. Yang terakhir, leadership, entrepreneurship, dan kepemimpinan. Dalam PASEPRO 2021, kelompok 5 mendapat tema luaran inklusivitas pajak. Dalam proyek ini, setiap kelompok memiliki sekolah sebagai objek observasi. Sekolah yang menjadi objek dari PASEPRO adalah SMA Yosudarso. Kegiatan dimulai dari wawancara secara online dengan pihak sekolah, penyusunan proposal kegiatan, implementasi proyek dengan judul Membangun Kesadaran Pajak pada Siswa dan Siswi di SMA Yosudarso Batam, dan menyusun implementasi proyek dalam bentuk artikel. Ya, sudah tahu lah, sudah paham sedikit lah kesadaran pajak ini atau inklusivitas pajak ini ya mungkin yang bisa kita jumpai ya di lingkungan sekolah, yaitu menanamkan kesadaran pajak ya kepada anak-anak didik kita, menanamkan kesadaran membayar pajak kepada anak-anak didik kita melalui pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya PPKN misalnya. Ya, dalam PPKN itu tentunya Bapak Ibu gurunya mulai menanamkan nilai-nilai itu kepada para peserta didik, bahwasannya membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang A, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang B, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang C, fungsi pemerataan pajak atau pajak distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang D, fungsi stabilisasi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Nah, manfaat pajak ini sebenarnya saya bagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat pajak secara umum dan manfaat pajak secara khusus. Manfaat pajak secara umum ini yaitu seperti semua orang udah tahu ya, manfaat pajak itu tentunya adalah membantu pengeluaran biaya negara. Nah, untuk khususnya itu dibagi menjadi 4. Kita bisa dilihat dalam slide. Yang pertama adalah membiayai pengeluaran negara itu sendiri. Maksudnya di sini adalah pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating atau pengeluaran yang bersifat menguntungkan bagi negara. Contohnya adalah pembiayaan untuk pengeluaran barang ekspor impor. Itu kan menguntungkan bagi negara untuk visa negara, devisa negara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang bersifat memberikan keuntungan kepada masyarakat.
Contohnya adalah pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Itu lebih menguntungkan ke bidang masyarakatan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif. Hal itu bertolak belakang dengan dua hal yang saya sampaikan sebelumnya. Tetapi maksudnya di sini adalah pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti tempat rekreasi ataupun pendirian monumen. Salah satu contohnya adalah pendirian Monas di Jakarta, itu menjadi terkenal dan menjadi daya tarik turis untuk masuk ke Indonesia seperti itu. Kemudian membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Maksudnya di sini adalah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara ataupun perang ataupun pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Jadi pajak itu bukan sekedar mengeluarkan biaya agar modal pajak itu balik, tidak seperti itu. Itu bisa untuk pertahanan negara, bisa untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Kita akan membahas ya langsung ke wajib pajak. Nah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi maksudnya wajib pajak kesimpulannya adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membayar pajak tersebut, memotong pajak ataupun memungut pajak kepada seseorang. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai suatu item lah saya sebut ya, yaitu kartu nomor pokok wajib pokok, yaitu MPWP. Itu ntar kalau kalian sudah gede dan kalian sudah bekerja di perusahaan mungkin akan dapat MPWP ini. Nah, MPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri. Jadi dia itu fungsinya sama dengan KTP, tetapi dia itu lebih ranah fungsinya itu untuk perpajakan. Jadi orang ini sudah dikenal atau sudah diidentifikasi dia itu orang yang wajib membayar pajak. Nah, NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, NPWP sendiri ini tidak berubah meskipun wajib pajak berpindah tempat tinggal, kedudukan ataupun mengalami pemindahan tempat terdaftar. Contohnya ya, saya daftar NPWP di Batam. Kemudian saya pindah ke Jakarta. NPWP saya ini tetap berasal dari Batam. Dia tidak pindah ke Jakarta juga, seperti itu. Berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan sifatnya, dan juga berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pemungutannya dilakukan secara berkala. Contohnya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan, PPH, dan pajak kendaraan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pajak ini juga semacam pajak yang bisa dipindah tangankan atau dialihkan. Adapun contohnya seperti PPN, pajak penjualan, dan juga pajak ekspor. Selanjutnya pajak berdasarkan sifatnya. Juga terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya mempertimbangkan keadaan diri sang wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan dan PBB. Pajak objektif adalah pajak yang dikumpulkan berdasarkan jenis objeknya. Biasanya dikenakan terhadap barang-barang yang mewah. Contohnya pajak bea cukai dan juga pajak penjualan. Yang ketiga, pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Contohnya pajak penghasilan dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Contohnya pajak reklame dan juga pajak kendaraan bermotor. Materi selanjutnya adalah tentang alur pembayaran pajak. Jadi alur dari sistem perpajakan ini adalah wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dikeluarkan dan membayar pajak tersebut ke bank dan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. SSP lembar ketiga beserta surat pemberitahuan atau SPT kemudian dilaporkan ke KPP. Kemudian atas uang pajak tersebut masuk ke rekening pemerintah.
Dengan persetujuan DPR, uang pajak tersebut kemudian akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan Ini pertanyaan untuk yang terkait dengan materinya gitu kan. Persyaratan-persyaratan untuk membuat NPWP, mungkin teman-teman ada yang sudah mulai berencana gitu kan. Syarat-syaratnya apa aja sih Kak? Jadi besok kalau misalkan sudah lulus dari SMA mungkin mau kerja atau ada yang mau kuliah sambil kerja itu sudah mempersiapkannya. Oke, jadi syarat membuat NPWP itu saya bagi menjadi 3 ya. Ada wajib pajak pribadi, untuk wajib pajak pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu terus ada wajib pajak untuk yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak pribadi, wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Jadi pertama yang saya bahas adalah dokumen-dokumen berkasnya yang penting dulu. Nah, untuk seseorang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, itu membutuhkan KTP, foto paspor, kartu izin tinggal terbatas, dan lain-lain seperti itu. Kemudian, untuk yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang pertama kita butuh KTP, fotokopi paspor, KITAS, dan kitab. Nah, kemudian kita juga harus mempunyai fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang. Kemudian yang keempat adalah surat pernyataan di atas materai bahwa wajib pajak benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, seperti itu. Kemudian wajib pajak untuk pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Nah, itu membutuhkan KTP, fotokopi paspor, fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga, dokumen perpajakan luar negeri jika suami adalah warga negara asing. Jadi maksudnya di sini pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajibannya perpajakannya terpisah, maksudnya adalah suaminya itu di luar negara Indonesia. Nah, kemudian si wanitanya ini mempunyai usaha, perpajakannya tentu tidak ditanggung oleh suaminya dong, ditanggung sama sendiri. Maka dia itu harus mengajukan kepada pemerintah untuk membuat NPWP yang saya sebutkan, wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Kemudian untuk NPWP ya secara step by step saya bagi menjadi 2 kategori besar lagi, secara online dan offline. Nah, secara online itu gampang. Yang pertama kita tinggal mengakses www.pajak.go.id. Nah, kemudian kita langsung daftar akun di sana. Kemudian setelah kita daftar akun, itu seperti kita daftar Facebook ya, atau daftar Instagram ya. Setelah daftar akun, pasti ada aktivasi akun dari yang namanya email address ya. Oke. Kemudian kita tinggal isi formulir pendaftaran. Dari formulir pendaftaran itu pasti membutuhkan berkas-berkas dokumen penting ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita isi, kita kirim formulir pendaftarannya kepada website tersebut. Kemudian jika kita pengen cetak print untuk bukti fisiknya juga nggak apa-apa, bisa. Nah, kemudian tanda tangani formulir registrasi wajib pajak dan lengkapi dokumen tersebut. Nah, kemudian untuk membuat NPWP pribadi secara offline ya, itu ada 2. Saya bagi menjadi 2. Itu yang pertama mendatangi kantor pelayanan pajak KPP. Kita langsung ke kantornya istilahnya. Yang kedua adalah melalui jasa pos atau ekspedisi. Jadi kita tidak harus ke sana, kita bisa membuat surat ke kantor pelayanan pajak dan kemudian akan diproses NPWP kita. Untuk berkas-berkasnya sama, kita itu butuh berkas-berkas yang sudah saya sebutkan pada awal. Itu kalau misalnya kita orangnya mempunyai usaha atau tidak, itu kan berkas-berkas yang dibutuhkannya berbeda. Kita tinggal kirim itu saja, mungkin kasih alamat kita, kasih KTP, tetapi fotokopi ya, bukan jangan kasih KTP aslinya, bahaya itu. Kasih fotokopinya saja. Nah, selanjutnya ntar akan diproses. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP ini nggak lama sih, palingan 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Nah, kemudian kartu NPWP setelah selesai dari kantor tersebut akan dikirimkan ke alamat kita melalui pos yang tercatat.